Kita pikirkan, kita bisa sekarang walaupun kita semua ada di luar negeri sekalipun, kita bisa Zoom meeting, atur untuk demo di seluruh Indonesia. Saya yakin mereka yang Pancasilais dan nasionalis pasti cinta dengan Panji Gumilang, ya. Jauh lebih, mungkin popularitasnya sekarang bisa jadi si Jokowi bisa hancur, runtuh nih kalau model model ininya politik pencitraan dan diam begitu. Kesempatan Pak SK. Ya, sabar. Memang ini waktu sudah lewat ya. Jam 12 Tapi, lewat. Pak SK lanjut Pak SK. Iya, nggak bisa diputus, iya. Harus ya Pak SK silakan lanjut, nggak apa-apa. Ya, Oke, Bapak. Terima kasih, shalom semuanya. Ya, sorry agak telat nih. Itu udah nggak usah diomongin lah, mau dinasehatin Kak, sampai lidah Kabusa juga udah IQ jongkok, umatnya yang pro MUI yang boleh dibilang kadrun budak penyembah Arab. Nah, itu memang otaknya sudah didoktrin, dicuci, berfantasi untuk mengislamisasi, untuk membangkitkan kejayaan Islam, ya. Tetapi hanya fantasi. Sejarah sudah membuktikan nggak akan pernah, malah hancur. Yang ada khilafah, Umar semua segala ya, Utsman semua, yang ada mati. Tragis, menggenaskan, saling ribut sama lain, kelompok satu dengan kelompok lain, ya sama begitu ya. Jadi mereka akan mementingkan kelompok mereka, bahkan zaman dulu itu kesukuannya mereka begitu. Nah, sama aja begitu. Mereka ini MUI ini orang-orang yang nggak mampu, ya. Mereka cuman mengerti agama pun karena IQ-nya jongkok, ya begitu modelnya. Dia pakai cara-cara yang membodohi umatnya supaya ya tadi itu kan beranak pinak, supaya makin bodoh terus, bisa dikuasai, didominasi dengan ajaran yang seperti ini. Nah, pemerintahnya juga jadi bodoh saat pemerintahnya dicampur adukan politik dengan agama, apalagi udah agama islamisasi, udah susah begitu ya. Presidennya Jokowi pun jadi bodoh begitu ya, nasionalis pun bisa jadi bodoh begitu ya, jadi kayak setengah kadrun begitu. Jadi kita melihat ini memang udahlah, itu memang udah politisasi Islam, memang selalu begitu, trik-triknya itu kelihatan, etikanya rendah banget ya, moralnya levelnya rendah sekali ya. Jadi terbaca, bahkan sekarang yang kena Al Zaitun ya, dengan para santri, wali santri begitu ya, yang memang sudah diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang luar biasa begitu. Jadi kalau saya lihat Syekh Panji Gumilang justru memixkan gitu ya, ajaran mereka dari yang Muslim tapi dicampurkan dengan nilai-nilai yang bersifat universal ya, baru bisa menghasilkan orang-orang Muslim yang baik begitu ya, yang bisa jadi universal, bisa diterima. Tapi kalau modelnya MUI ya pasti akan jadi IQ gorila semua, IQ jongkok semua begitu ya, IQ budak Arab semua itu. Nah, jadi kalau menurut saya singkatnya lah ya, karena ada waktu ini Pak Suherdi itu ya. Nah, kalau bisa coba, kalau ada kumpulan teman-teman siapa nih, alumni kan dengan Pak Santi Amer kan ada ya, tiap hari itu kan ditampilkan juga, kalau nggak masuk ke itunya Galarua kan bisa dikontak, janjian, coba diatur, kalau bisa mesti demo ya. Kalau menurut saya, kalau cuman kita ngomong saja koar-koar dan melakukan tuntutan hukum percuma ya. Si Mahfud MD ya udah setengah kadrun dan kadrun ya, jadi susah, dia udah pakai politik itu ya memang untuk kepentingan dia semua ya, MUI lebih-lebih lagi begitu. Nah, jadi presidennya juga diam ya, diam penakut ya, pengecut begitu. Dia cuman mengambil kesempatan kalau lagi
menguntungkan buat dia ya. Wah, ada investasi, ada ini. Tapi hal-hal yang seperti ini seharusnya dia berbicara, seharusnya dia mengambil tindakan, dan dia bisa memilah-milah. Orang bodoh aja juga, orang yang sekolah SMP SMA saja kalau punya naluri baik juga akan bisa menilai. Panji Gumilang, orang-orang yang MUI ini yang selalu pakai politisasi Islam ya. Ya, tapi ya kita sih nggak ada masalah. Justru itu membongkar aib mereka sendiri, lalu mempolitisasi ya dengan cara-cara yang tidak beretika, tidak bermoral ya. Moralnya kalaupun ada juga rendah banget ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya adil, segala macam bohong gitu. Jadi semakin terbongkar. Tapi yang saya harapkan dari alumni ini kalau bisa coba disatukan mulai dari 5, 10 orang, 20 orang, kan punya akses ya mestinya dengan Al Zaitun, ketemu, mesti demo. Saya yakin ini kalau demo dimulai mungkin 100, 200, 500 ribu, 10 ribu, 100 ribu, ini bisa membesar jutaan. Nah, kita pikirkan, kita bisa sekarang walaupun kita semua ada di luar negeri sekalipun, kita bisa Zoom meeting, atur untuk demo di seluruh Indonesia. Saya yakin mereka yang Pancasilais dan nasionalis pasti cinta dengan Panji Gumilang ya. Jauh lebih, mungkin popularitasnya sekarang bisa jadi si Jokowi bisa hancur, runtuh nih kalau model model ininya politik pencitraan dan diam begitu ya, silent. Nah, jadi menurut saya mesti lakukan demo. Jadi percuma lah upaya hukum, upaya apa ini kalau udah negara udah jadi dicampur-campur, ini jadi negara kadrun. Nggak ada tuh nalar logikanya itu bisa make sense dengan nalar modern zaman sekarang ya. Kalau udah dicampur nalarnya MUI ya yang kadrun begitu ya. Jadi buat kita mah ajaran model begini ya diketawain lah yang model MUI. Perempuan sama laki dipermasalahkan, ya bodoh lah begitu. Masa Tuhan gara-gara orang posisi berdoa aja bisa dipermasalahkan, ya kan? Nalar jadi nalar udah itu kok nalarnya itu cuma nalar tradisi doang, bukan nalar apa namanya yang modern yang bisa punya nalar yang bisa menganalisa begitu ya. Nggak ada begitu ya, nggak mikir. Masa Tuhan bisa cuman gara-gara posisi aja wanita dan pria aja Tuhan bisa menolak doa kita ya. Justru kalau kehidupan kita nggak benar, kehidupan kita modelnya kayak MUI, suka melakukan diskriminasi, intimidasi, penutupan gereja, melakukan perintah-perintah yang tidak baik ya, justru yang meresahkan, yang bikin onar ya, yang bikin tidak damai, yang membuat jadi permusuhan ya, membuat pemecah belah bangsa ini. Nah, itu yang justru jadi manusia-manusia yang munafik ya, berbungkus agama, bilangnya mengenal Tuhan, menyebut Allahu Akbar tiap hari ya, tapi kelakuannya nol begitu ya, minus semuanya itu ya. Jadi kita nggak heran lah kalau pemerintah udah ikut model MUI ini ya. Di mana-mana negara kalau yang udah ikut politisasi agama, terutama agama Islam, nggak ada yang maju-majunya, hancur lah semua ya. Bahkan sekarang Arab Saudi aja udah nggak mau lagi ditangkepin tuh model Wahabi begitu ya. Di mungkin karena udah malam, sebenarnya saya pengen ngomong banyak tuh tentang yang Wahabi juga, tapi ya oke lah. Kalau menurut saya coba diaturin, kalau bisa demo ya. Saya yakin itu bisa jutaan, bahkan ini kesempatan buat Panji Gumilang itu malah naik daun itu kalau disurvei. Coba saja ditanya Pak Santi Amar besok, Pak. Iya, coba dihubungin, mesti diaturin, karena kalau cara langkah-langkah begini percuma gitu ya, percuma ya. Kita membongkar kedoknya siapa Jokowi sekarang, siapa Mahfud MD, Maruf Amin, MUI, ya makin terbongkar. Tapi selain terbongkar ini, kalau memang mau justru bangkitkan, justru dengan kalau kita lakukan demo ini, saya yakin lah itu bisa jutaan, banyak simpatisan yang orang bersimpati begitu ya, para nasionalis dan Pancasilais. Malah justru tampilkan siapa yang Pancasilais lawan kadrun ini, MUI, minta langsung bubarin itu, bisa disamperin semua itu. Nah, menurut saya mesti di setting seperti itu. Kalau enggak
kita akan seperti ini saja ya. Tapi kalau mau membongkar ya nggak apa-apa, kita cuma hanya talking begini, membongkar mereka, siapa mereka, kedoknya mereka, begitu ya, melakukan pencerdasan buat publik. Tapi kalau mau melakukan tekanan lagi ya kita lewat tekanan massa juga, begitu. Biar melihat begitu. Di saat demo itu baru nanti orang akan bisa melihat ini Maruf Amin, si Mahfud MD, ya, Ridwan Kamil. Ya, sekarang kalau saya lihat aja orang-orang juga banyak dicerahkan, para nasionalis itu justru berbalik begitu. Karena kan terus terang banyak orang Islam ini awam, 98% nggak ngerti, mungkin nggak pernah baca Quran tiap hari seperti orang-orang Kristen yang mungkin tiap hari mesti satu hari tiga pasal begitu ya. Nah, untuk dapat 1 tahun bisa full. Nah, tapi kalau mereka mungkin ya paling 1, 2, 3%, jadi kebanyakan juga nggak ngerti. Kalau udah pun baca juga banyak kan nggak ngerti begitu. Jadi gampang dipolitisasi. Makanya adalah istimewa ulama lah segala macam. Mesti bergantung imannya kepada ulama. Kalau ulamanya ngomong begini halal, kalau nggak ngomong begini haram. Mengenal Tuhan ya susah kalau kayak begitu. Ya oke lah, mungkin gak enak saya kalau ngomong terlalu panjang lebar. Tapi intinya demo coba diaturin komunikasi Pak Santi Amer dengan siapa mereka. Kalau mereka nggak mau ya kita mau apa ya. Kalau mereka memang mau caranya ya udahlah damai-damai. Kan menurut saya demo nggak apa-apa, damai-damai. Emang demo kita rusuh kan, demo kita nggak rusuh. Tapi justru bagus membangkitkan kekuatannya para Pancasilais dan nasionalis sekalian, bahkan bisa-bisa keluar diusung tuh jadi presiden mungkin nanti next tuh gitu. Ya mungkin Oke, ini itu, Pak. benar Pak, momentum untuk Galarua Pak ya, yang bekerja sama dengan Al Zaitun untuk memberikan suatu perlawanan. Paling tidak ada Ya, counter. jadi gini loh, maksudnya Ya, Pak Suhedi kan itu. sebagai alumni. Jadi kan alumni itu kan minimal setahu saya aja yang kemarin aja yang jaga Al Zaitun aja 20.000 itu ya, nggak dibayar, mereka datang pakai mobil ya. Belum lagi nih para alumninya kan yang mungkin sudah 20 tahun di sana, 1 tahun aja kalau 8.000 10.000 anak katakan itu udah ratusan ribu, belum lagi yang lain-lain, belum lagi itu yang membangkitkan para nasionalis dan para mereka yang rindu kebenaran, keadilan buat negeri ini, tetapi dirongrong oleh para pejabat-pejabat negara yang memang korup, yang hanya untuk kepentingan mereka, yang selalu pakai politisasi, apalagi sekarang politisasi agama. Ya memang mesti dihancurin. Memang pemerintah Jokowi ini kalau menurut saya on gitu ya. MUI udah kayak begini mestinya di-delete, ngapain lagi dikasih dana, dikasih ini, mestinya dihajar itu ya kan. Dia ada TNI, ada polisi, tapi kalau saya lihat nih jangan-jangan Jokowinya udah setengah kadrun juga begitu. Susah kalau udah setengah kadrun, susah ya gitu. Oke, karena waktunya sudah melampaui, besok kita masih bicara tentang Wahabi ya. Terima kasih buat para kontributor malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Pak Tommy silakan tutup dalam doa. Galaxy Tab A. Oke Pak, jadi sedikit saya tambahkan sebelum kita berdoa. Selanjutnya besok kalau bisa Pak Paul mengkonsentrasikan untuk bagaimana kita bisa menolong pesantren ini bisa survive. Jangan malah dibiarkan untuk diambil alih. Ini titik arus baliknya yang harus kita ciptakan melalui Galarua ini. Bagaimana penindakannya dan rencana pentahapannya dari selangkah demi selangkah. Karena walaupun wali santri dan segala macamnya itu semua pada ciut nyalinya. Jadi kita yang sudah nyata-nyata memang berani terjun sampai basah, ya maju terus pantang mundur kita. Mari kita angkat hati kita ke hadapan hadirat Tuhan.